Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Bank Kalsel menyiapkan 1,37 triliun rupiah untuk menghadapi libur Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah guna mengakomodir keperluan penarikan dana nasabah pada hari-hari terakhir jelang libur panjang Lebaran tahun ini. Dana sejumlah itu menurut Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin digunakan antara lain untuk pembayaran gaji ASN, THR, pencairan kredit, transaksi di atas 100 juta, pembayaran SP2D, serta penarikan tunai nasabah, termasuk persiapan fisik kas ATM di seluruh cabang Bank Kalsel. Adapun waktu operasional terakhir bulan Ramadan adalah pada tanggal 5 April mendatang. Sedangkan weekend, banking pada kantor cabang pembantu gerai Duta Mall dan KCP Syariah Banjarbaru, Ki-Mall Banjarbaru, masih beroperasi hingga tanggal 6 dan 7 April 2024. Sementara untuk libur Lebaran mulai tanggal 8 sampai 15 April, operasional bank ditiadakan termasuk weekend banking. Bank Kalsel akan beroperasi kembali mulai tanggal 16 April mendatang. Fahrudin berpesan kepada seluruh nasabah agar mengoptimalkan penggunaan e-channel Bank Kalsel seperti ATM, ADM, dan mobil banking ke Axel untuk bertransaksi selama libur Lebaran. Di Axel sendiri tersedia fitur-fitur yang akan membantu nasabah memenuhi seluruh kebutuhan transaksi, seperti tarik tunai dengan kartu maupun tanpa kartu, transfer, pembelian pulsa, paket data, token listrik, hingga beragam bentuk pembayaran lainnya yang dapat dilakukan dalam genggaman, kapan dan dimanapun, secara cepat, mudah, aman, dan nyaman. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya, pemirsa, PAM Banjarmasin memastikan distribusi air bersih selama libur Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah berjalan lancar. Bahkan jika ada terjadi gangguan, posko pengaduan tetap buka selama 24 jam penuh. Sementara itu, selama cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, loket pelayanan di kantor PT Air Minum Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani tutup sementara waktu. Kendati demikian, para pelanggan yang ingin melakukan pembayaran tagihan rekening masih bisa melalui online. PT Air Minum PAM Banjarmasin memastikan distribusi air bersih selama libur Idul Fitri 1445 Hijriah berjalan lancar. Pasalnya, berbagai persiapan sudah dilakukan, seperti pola distribusi akan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Termasuk juga dari posko pengaduan, jika ada gangguan distribusi akan siap melayani 24 jam. Baik melalui telepon call center maupun datang langsung ke posko di kantor pusat Jalan Jenderal Ahmad Yani, Banjarmasin. Setidaknya hal itu disampaikan Direktur Utama PAM Banjarmasin Ahdiat saat ditemui awak media belum lama tadi. Nah, kemudian terkait distribusi, insya Allah kami berusaha untuk bisa tetap melayani pelanggan dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Tadi polanya juga disesuaikan, pola distribusi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, kemudian yang tetap buka 24 jam adalah posko pengaduan pelanggan, baik terkait keluhan-keluhan pelanggan, macet, bocor dan sebagainya. Ini masih buka. Walaupun cuti bersama, petugas tetap standby, tetap memantau, termasuk juga di pengolahan, petugas operator masih bertugas dalam rangka bisa melayani masyarakat. Jadi kalau misalnya pada saat cuti bersama libur tersebut ada keluhan, silahkan melapor baik melalui telepon maupun datang langsung ke kantor kita di posko 24 jam. Kendati sudah dipersiapkan, Ahdiat berharap selama libur Idul Fitri tak ada gangguan distribusi dan sebagainya, sehingga masyarakat bisa menjalani hari raya dengan tenang dan nyaman bersama keluarga. Tim Liputan Banjar TV. Memasuki cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, pelayanan di kantor utama PAM Banjarmasin akan tutup untuk sementara waktu. Menurut Dirut PAM Banjarmasin Muhammad Ahdiat, hal tersebut sesuai surat keputusan bersama 3 menteri dan juga surat edaran Wali Kota Banjarmasin tentang cuti bersama selama Hari Raya Idul Fitri.
sehingga Pam Banjarmasin juga akan menjalani cuti bersama terhitung mulai tanggal 8 sampai 15 April 2024. Untuk itu, pelayanan selama cuti bersama loket pembayaran di kantor Pam Banjarmasin juga tutup. Kendati demikian, para pelanggan masih bisa melakukan pembayaran tagihan melalui pembayaran online. Selain itu, pelanggan juga masih bisa melakukan pembayaran di Kopkar Pedami yang masih buka hingga sehari sebelum Lebaran. Untuk loket pembayaran di PDM ini tutup, tapi tetap ada buka untuk online, tetap 24 jam, di saat libur juga masih buka. Kemudian juga masih ada loket offline, yaitu Kopkar Pedami yang beroperasi di kantor PDM kita ini. Itu hari Sabtu tanggal 6 masih buka, masih melayani dari jam 30 sampai jam 6 sore. Nah, kemudian pada hari Senin ini masih tetap buka, H-1 Lebaran, hari Senin masih buka. Ini dari jam 7.30 sampai jam 2 sore. Hal itu juga berlaku untuk loket Bantu Pedami yang ada di Beruntung, Cemara, Es Parman, Setoyo Es juga akan kembali buka pada 15 April mendatang. Tim Liputan Banjar TV. Ya pemirsa, beralih ke informasi lainnya. Nah pemirsa, apakah Anda sudah mempersiapkan camilan untuk Idul Fitri? Seperti kue kering saat ini sudah mulai diburu untuk dihidangkan saat Lebaran. Tak heran jika mendekati Idul Fitri, warga ramai menyerbu pusat penjualan di kawasan Pasar Sudi Mampir, Banjarmasin karena tak ingin repot untuk membuatnya sendiri di samping harganya yang masih bersahabat. Beragam kue kering biasanya disajikan saat Lebaran Idul Fitri tiba. Tak heran jika banyak warga berbondong-bondong untuk membelinya. Seperti di kawasan Pasar Sudi Mampir, Banjarmasin ini, pusat penjualan aneka kue kering mulai ramai diserbu warga. Salah satunya toko Anissa Jaya, yang menjadi langganan warga untuk berbelanja. Setiba di tempat ini, warga pun tak perlu bingung, karena di sini terdapat 100 lebih aneka kue kering dan lainnya, mulai dari nastar, putri salju, emping, pangsit abon, dan lainnya, yang menjadi favorit masyarakat. Harganya berkisar antara 50 sampai dengan Rp100.000 per kilogramnya. Diakui pemilik toko Anissa Jaya, penjualan sudah mulai ramai sejak H-10 Idul Fitri, meski belum terlihat signifikan jika dibandingkan H-4 jelang tibanya Idul Fitri. Emping belinggo, pangsit isi abon, nah itu yang paling laku. Mulai gila raminya gitu. Raminya mulai 10 hari sudah sayangan. Ya. Untuk tahun ini belum kelihatan Pang, cuma kayak tahun-tahun sebelumnya juga Pang, 10 hari itu sudah ramai dah. Ayo warga tak kesini aja belanja, Nah, warga Banjarmasin, warga Kalimantan, nah khususnya Banjarmasin, nah kesini, nah toko Anissa Jaya di Sudi Mampir, nah itu aja datang ke sini insya Allah wadahnya yang paling super dan paling enak. Melihat tingginya lonjakan pembeli hingga malam Lebaran tiba, pedagang mengaku mulai buka tokonya lebih awal, yaitu pukul 7 pagi hingga pukul 10 malam. Nah, bagaimana dengan Anda pemirsa? Apakah sudah bersiap menyambut Lebaran dengan menyiapkan kue kering untuk disajikan bagi tamu? Eko Anggoro, Banjar TV. Di tengah terik matahari tak menyurutkan antusias warga untuk menyerbu toko kue kering di kawasan Pasar Sudi Mampir yang menjadi pusat penjualan di Kota Seribu Sungai. Salah satunya yakni warga asal Banjarbaru yang sengaja berbelanja kue kering untuk persiapan Lebaran tahun ini. Ia mengaku tak ingin repot untuk membuatnya sendiri
karena memakan waktu di tengah aktivitasnya sehari-hari. Ini merupakan kali kedua ia datang ke toko Anissa Jaya untuk membelinya. Adapun alasannya sederhana, karena harga yang bersahabat dan rasanya yang enak, sehingga balik berbelanja untuk dihidangkan kepada tamu nantinya. Langganan kan? Tamu Iya, sini. langganan. Benar sudah. Apa rasanya di toko sini nih? Nyaman. Jadi orang kesini aja sudah nukar lah. Iya. Harga bang ya Pak Maji tuh? Murah juga ini. Murah lah. Di sini tuh murah. Ternyata harganya naik 5.000 pada tahun tadi. Oh, anu lah dasar setiap tahun persiapan hari raya ini lah. Iya. Aja enak deh langganan rumah kami di Banjarbaru. Oh, dari Banjarbaru Abian? Iya. Dirinya sengaja berbelanja jauh-jauh hari agar bisa menyiapkan tempat kue untuk menatanya. Berbelanja kue seperti ini memang menjadi rutinitas setiap tahun, tak lengkap rasanya jika tidak menyediakan di rumah saat Idul Fitri. Eko Anggoro, Banjar TV. Sementara itu pemirsa, seolah sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat bila Idul Fitri tiba, segala perlengkapan sholat diusahakan serba baru termasuk kopiah. Hal itu membawa keberkahan tersendiri bagi pedagang di kawasan Pasar Sudimampir, Banjarmasin. Kopiah menjadi peralatan sholat yang tak ketinggalan diincar masyarakat saat Ramadan, terlebih jelang Idul Fitri. Pedagang di kawasan Pasar Sudimampir pun turut kebanjiran rezeki. Omsetnya meningkat beberapa kali lipat dibanding waktu sebelumnya. Dari puluhan motif dan model yang tersedia, rupanya jenis kopiah Malaysia, kopiah Haji model Madinah, hingga Taliban menjadi tren pada tahun ini. Kopiah Malaysia sendiri dibanderol dengan harga 110 hingga 250 ribu. Sedangkan yang lebih ekonomis ada di model Taliban yang berkisar 35 ribuan. Adapun produk kopiah yang dijual kebanyakan olahan UMKM lokal. Di sini kebanyakan produknya itu berasal dari produk Kalsel. Oh, produk Kalsel. Jadi kita nggak semuanya impor. Jadi kita juga mendukung UMKM sini lah. UMKM sini ya. Nah, kita varian harganya dari harga 35.000 sampai harga 285. Ya. Kalau yang lagi ngetrend itu berapa nih kayak yang di tangan tuh? Kayak kopiah Malaysia itu ada yang originalnya kami harganya dari harga 110.000 sampai 250.000. Kalau kayak ini Bang? Kalau untuk kopiah Taliban ini termasuk harga yang terjangkau juga, mulai dari 35.000 ya. Bagaimana dengan Anda? Tertarik untuk membeli? Tentu sesuai dengan selera dan keinginan masing-masing. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, tingginya keinginan saling berbagi oleh kaum muslim saat puasa dan lebaran membuat agen sarung kebanjiran rezeki. Banyak warga yang datang untuk membeli sarung yang diinginkan. Sementara itu sarung dengan motif kembang atau bunga masih menjadi primadona masyarakat karena memiliki motif elegan namun harganya terjangkau. Sarung menjadi salah satu barang yang paling banyak diburu warga saat puasa, terlebih jelang tibanya Idul Fitri. Tak heran bila agen sarung di kawasan Pasar Sudimampir, Banjarmasin ini kebanjiran rezeki. Terlihat warga berbondong-bondong menyerbunya untuk memilih sarung mana yang akan dibagikan kepada sesama jelang tibanya Idul Fitri. Salah satunya Mawardi, warga Alabio yang selalu berbelanja sarung jika ke Banjarmasin. Total ia membeli 50 kodi untuk berbagi kepada sesama yang rutin dilakukannya setiap tahun.
jualan barang baru. Nah, jadi nilainya masyarakat di bulan Ramadan ini. Ingin berbaginya niatnya telah. Bagiannya. Oke, kalau harganya dan motifnya apa di sini nih Waji? Nah, tentu lebih murah kan daripada di tempat di kampung kita. Tak hanya berbagi kepada sesama, takmir masjid pun tak ketinggalan untuk membagikan sarung kepada jamaah tadarusan setiap malam sebagai bingkisan. Ini kan dari takmir Masjid At-Taubah untuk kegiatan membagi untuk tadarus. Oh, yang tadarusan dibagi. Iya. Berapa banyak yang dibeli, Pak? 16 kakak. 16 sarung lah. Iya, 16 sarung. Gimana nih harga atau motifnya di sini nih? Untuk motifnya luar biasa, masya Allah bagus-bagus dan murah. Murah lah. Iya. Jadi setiap tahun kah di sini nih? Iya, setiap tahun. Langganan sudah lah. Iya. Tak hanya itu, berbagi kepada keluarga maupun rekan juga menjadi alasan warga lainnya untuk membeli sarung dan mukena yang telah mentradisi setiap tahun. Dari sarung untuk souvenir. Iya. Kebetulan di rumah ada buka puasa bersama, jadi untuk Ustaz bersama. Mukena ya, Bu. Gimana, Bu, motif-motifnya yang hari ini dilihatnya? Wow, bagus-bagus. Emang rutin setiap tahun ya, Bu? Ya, insya Allah setiap tahun. Memang rutin belanjanya di sini. Gimana harganya, Bu, kali ini, Bu? Wow, harganya kayaknya ada kenaikan sih sedikit. Tapi nggak apa-apa. Meski tampak ramai, rupanya diakui pemilik toko, penjualan tahun ini agak mengalami penurunan karena adanya kenaikan harga sejumlah bahan pokok dan barang lainnya, sehingga pembeli mengurangi jumlah pembeliannya. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Berbelanja di agen tentu membuat pembeli leluasa untuk memilih motif dan harga yang diinginkan karena banyak pilihan yang tersedia. Harganya berkisar mulai 50.000 sampai dengan jutaan rupiah. Dari banyaknya sarung yang dijual, ternyata pembeli cenderung memilih motif bunga atau kembang dari berbagai merek seperti Wadimor, Atlas, Al-Samsi, dan lainnya. Sarung dengan kisaran harga 50 sampai 70 ribuan ternyata masih menjadi primadona dipilih masyarakat. Di samping harga yang 100 ribuan karena memiliki motif mirip dengan BHS yang harganya di kisaran jutaan rupiah. Apalagi jika ingin dibagikan, sarung motif tersebut terasa cukup elegan. Nah, bagaimana dengan Anda pemirsa? Apakah sudah memiliki sarung baru untuk dikenakan saat sholat Id atau sekedar berbagi kepada sanak saudara ataupun tetangga lainnya? Erwin Yudanwari, Banjar TV. Pemirsa, sandal, sepatu, tas, dan lainnya tak ketinggalan menjadi pilihan warga untuk dipakai saat Idul Fitri nanti. Melihat hal ini, toko dunia sepatu menggelar cuci gudang setiap harinya selama Ramadan, bahkan setelah Lebaran sekalipun. Inilah toko dunia sepatu yang sebelumnya hadir di Jalan Veteran dan Duta Mall Banjarmasin dan kini sudah berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 2,5 Banjarmasin. Mendekati Lebaran, toko ini ramai dikunjungi masyarakat seperti terlihat pada malam hari. Tingginya animo masyarakat ke toko ini karena produknya berkualitas mewah dengan harga yang sangat terjangkau. Guna memenuhi kebutuhan masyarakat,
Toko Dunia Sepatu pun menggelar cuci gudang setiap hari selama bulan Ramadan, bahkan setelah Lebaran tetap gelar cuci gudang setiap weekend, yaitu Jumat sampai Minggu dari pukul 17 sore sampai pukul 22 malam. Kejelian sang owner Antonio Sujono dalam hal fashion membuat toko Dunia Sepatu ini seperti surga bagi para pencinta fashion. Dikarenakan koleksi-koleksi yang tersedia tidak pernah ketinggalan momen atau model untuk ikut mengupdate model-model terbaru mereka. Apalagi lokasinya kini lebih strategis dengan konsep terbaru yang lebih rapi dan nyaman. Layanannya bagus, terus ramah juga, dan promo sih. Itu yang dicari ya? Itu yang dicari. Pasti ibu-ibu juga ini kan, nyari yang promo kan. Terus udah ke Dunia Sepatu, barangnya bagus-bagus, impor, dijamin nggak ada yang nyamain deh. Iya, oke, sip. Datang ya guys. Rupanya pembeli yang datang pun tak hanya dari Banjarmasin, bahkan ada yang dari Kalimantan Tengah yang sengaja berbelanja ke sini karena melihat produknya yang berkualitas. Apalagi di sini tak hanya tersedia sepatu dan sandal untuk wanita, pria dan anak-anak, tetapi juga menjual tas, kacamata, ikat pinggang dan lainnya. Gimana nih di sini? Bagus atau seperti apa? Bagus, murah. Murah ya? Ya, berkualitas. Buat dipakai lebaran. Oh, buat lebaran siap sudah sekarang lah. Iya, lebaran. Model-modelnya gimana di sini? Lebih trendy Bagus, ya? ya. Bagus lah, terjangkau lah. Ya. Owner toko Dunia Sepatu yang kerap disapa Koh Anton ini mengaku dirinya terus konsisten dalam menghadirkan produk-produk sepatu yang sangat berkelas dengan kualitas impor yang terbaik di kota Banjarmasin. Ini semua untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bagi fashion mereka. Sekarang apa nih yang lagi tren nih di ini kok? Sekarang ya? Iya. Kebanyakan di sini kita up to date ya, karena saya import langsung dari China, jadi barangnya model baru semua sih. Nah, kalau peningkatannya sendiri gimana jelang Idul Fitri? Jujur awal kalau musim seminggu pertama itu kurang ya. Saya sudah merasakan ya ini kayaknya berapa hari mendekatin Lebaran 2 minggu lah itu sudah mulai pasti. Apalagi nanti saya pinginnya tanggal 1 orang sudah dapat gajian mungkin lebih ramai ya. Lebih ramai. Mampir ya ke Dunia Sepatu ya. Terakhir kok mungkin harganya di sini dari berapa sampai berapa ya? Oh, di sini ada 50.000, 75.000, 100.000 sampai 500.000, 1 juta pun ada gitu loh. Jadi tergantung. Banyak pilihan ya untuk banyak masyarakat. pilihan. Jadi ada laki-laki, wanita, perempuan. Ada tas, sandal semua. Jam juga ada. Selain sukses sebagai pengusaha yang juga memiliki toko mainan yang sangat berkelas yang bernama VVIP Toys Collectibles Store di Jakarta yang menjadi pilihan dari para artis ibu kota. Koh Anton juga seorang YouTuber dari channel VVIP Toys TV yang membagikan kisah inspiratifnya. Ini please subscribe YouTube VVIP Toys TV. Jadi channel apa aja nih isinya? Channel YouTube saya macam-macam ya. Ada review restoran, jalan-jalan. Saya orangnya suka jalan-jalan, jadi ada review. Saya ada toko mainan juga di Jakarta, VVIP Toys Collectible Store. Saya suka datangin ke rumah kolektor. Kemudian, kamu ada koleksi apa nih? Nah, kayak gitu-gitu. Tim Liputan Banjar TV. Pemirsa, selanjutnya kami hadirkan karantina Al-Quran di SDIT Al-Firdaus Banjarmasin. Tetaplah bersama kami.